mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang 10. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang sedang mencari katakan aman. Haleluya. Kita akan bacakan secara bersama-sama. 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saya bacakan satu kali lagi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata yang penting di sana ada dua, yaitu dianiaya dan kemudian kebenaran. Dalam kalimat itu, apabila tidak ada kata kebenaran, maka kalimat ini sebenarnya sesuatu yang memiliki tendensi yang negatif. Karena apa, saudara? Kalau di dalam kalimat itu tidak ada kata kebenaran, maka kalimat ini sebenarnya tidak memiliki makna apapun. Artinya tidak penting sama sekali, saudara. Dan apa yang dikatakan Yesus dalam ayat 10 ini tak berguna sama sekali. Ayat 10 ini sangat penting, sangat berguna, karena ada di sana satu kata, kebenaran. Katakan amin. Amin. Nah, perhatikan di sana. Berbahagialah orang yang dianiaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih di sini yang mau dan suka dan mau berbahagia kalau dianiaya? Tahu ya, dianiaya? Dianiaya itu berarti ya, ada ancaman, intimidasi, dan bahkan akhirnya berujung pada penderitaan yang bersifat fisik. Itu aniaya. Jadi aniaya itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada pihak yang menderita, dan pihak yang menderita ini mengalami kerugian secara fisik. Aniaya sebenarnya bisa juga tidak secara fisik. Bisa saja aniaya itu bersifat perkataan. Dia hatinya sudah teraniaya, hatinya sudah terintimidasi, hatinya sudah tersakiti, hatinya sudah terzolimi. Kalau seseorang hatinya dianiaya, maka biasanya yang timbul apa? Sakit hati. Tapi kalau itu berujung pada fisik, dilanjutkan pada fisik, maka ada tanda-tanda fisik yang dapat ditemukan. Itulah yang dialami oleh Nabi dan bahkan Rasul. Dan yang paling terbesar adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dianiaya bukan hanya fisiknya, tapi hatinya. Dengan apa? Dengan diolok-olok. Apa olok-olok yang diberikan kepada Yesus? Diucapkan kepada Yesus. Apa? Hai engkau yang mengaku dirimu anak Allah, turunlah dari atas kayu salib itu. Apalagi olok-olok? Orang lain dia selamatkan, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan diri. Orang lain juga berkata, orang Farisi berkata, engkau anak Allah.
engkau sinting, engkau gila. Orang Farisi dan Taurat berkata bahkan apa? Engkau dirasuki oleh Beelzebul. Jadi Yesus itu dituduh rasukan setan. Sakit hati enggak? Oh, haleluya. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, maka tidak ada orang yang sebenarnya senang kalau dianiaya. Gak ada. Kalau seseorang dianiaya, apakah aniayanya bersifat perkataan dan bahkan bisa juga bersifat berujung pada fisik, maka biasanya kita sakit hati dan kemungkinan besar membalas. Ya kan? Saudara yang kasih Tuhan, menariknya adalah istilah penganiayaan atau dianiaya ini banyak sekali ditemukan dalam kitab Injil. Banyak sekali. Di dalam Alkitab keseluruhan itu kata aniaya ini ada muncul 44 kali. Dan bahkan di antara 44 kali itu merupakan bagian dari apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Termasuk ini salah satunya. Berbagai orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang dianiaya karena namaku, kata Tuhan Yesus. Ini berarti ajaran akan adanya aniaya yang dialami oleh anak-anak Tuhan, murid Kristus, itu langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita dianiaya karena kejahatan kita, maka itu kita sebenarnya layak untuk dianiaya. Misalnya, kalau pencuri kedapatan dipukulin, diapain lagi? Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Diapain lagi? Pokoknya bonyok lah dia. Digebukin, dilempari pakai batu, ditendangin, itu dianiaya. Kalau seseorang karena berbuat jahat, karena kejahatannya dia dianiaya, maka sebenarnya itu pantas dia terima. Itu pantas, karena dia terima aniaya itu karena kejahatan yang dia perbuat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, aniaya yang diajarkan Tuhan Yesus bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita melakukan kejahatan, tapi sebaliknya justru karena kita melakukan kebenaran. Katakan amin. Anak-anak Tuhan hidup di dalam kebenaran, tinggal di dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Dan Galatia 5 katakan apa? Anak-anak Tuhan itu menghasilkan buah roh. Dan firman Tuhan katakan tidak ada hukum yang menentang itu. Artinya apa? Kalau kita melakukan kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri kepada orang lain, dan itu kita praktekkan dalam kehidupan kita, sebenarnya tidak ada hukum yang dapat menentang itu. Kalau kita melakukan kebenaran, sebenarnya tidak ada hukum yang melawan itu. Tidak ada yang dapat menjerat kita kalau kita hidup di dalam kebenaran. Maka firman Tuhan katakan, kita dianiaya itu bukan karena kejahatan kita, justru karena apa? Kita melakukan kebaikan. Katakan amin. Sangat disayangkan kalau ada anak-anak Tuhan yang mengaku anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan, akhirnya dia mendapat penganiayaan bukan karena buahnya, tetapi karena kejahatannya. Bisa mengerti? Hati-hati. Kita anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita dihukum atau kita dianiaya, atau bahkan yang lebih parah, kita mengaku sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, kita dianiaya oleh orang lain karena kejahatan kita.
tapi kita mengaku sebagai hamba Tuhan. Ini cilaka 12. Ini memalukan. Ada pendeta yang ditangkap karena membunuh di apartemen. Pendeta muda, PDP atau pendeta muda, saya lupa. Ya, ini bagaimana? Ada pendeta ditangkap polisi, kenapa? Karena nonjok orang. Nah, ini bahaya. Pendeta nonjok orang yang ditonjok lapor polisi, pendeta masuk penjara. Bukan karena kebenaran. Ada pendeta ditangkap polisi karena mukul istrinya sampai bonyok. Ada pendeta yang ditangkap karena memperkosa. Ada pendeta ditangkap karena mencuri. Ada pendeta yang ditangkap karena apa? Menilap uang. Nah, ada pendeta yang ribut sesama pendeta, masuk penjara. Ini tidak masuk dalam kategori ini yang hendak dikatakan Tuhan Yesus. Dia itu dianiaya bukan karena kebenaran, dianiaya karena kesalahannya sendiri, karena kejahatannya sendiri. Jangan tiru itu ya. Bilang sampai kanan, jangan tiru ya begitu. Jangan sampai dianiaya karena kejahatanmu. Jangan sampai kamu dihukum karena kejahatanmu. Kalau kamu dihukum karena kesalahanmu, karena kejahatanmu, kamu belum masuk kategori berbahagia. Kamu kategori bertobat kau. Kalau kamu dihukum karena kesalahanmu, kalimat yang cocok bukan berbahagia. Bertobat kau tongat. Bertobat kau nogu. Bertobat kau ucok. Utek. Kalau kamu dihukum karena kesalahanmu, maka ayat ini tidak cocok untukmu. Berbahagialah. No. Bertobat kau nogu. Amin. Kalimat ini cocok hanya bagi orang yang berusaha hidup di dalam kebenaran. Dan karena dia hidup di dalam kebenaran, maka orang-orang di luar sana yang benci kebenaran akan melihat, waduh, ini orang sok suci, sok benar. Bukan? Wah, ini orang. Nah, ingat, yang pertama, orang yang hidup di dalam kebenaran punya risiko yang besar. Dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang pembenci kebenaran. Coba perhatikan dalam perjanjian lama. Ketika Nuh, orang yang hidup dalam kebenaran, suci, saleh, Ayub juga, mereka hidup dalam kebenaran. Karena mereka hidup dalam kebenaran, mereka dianggap gila. Nuh, sinting minimal. Masa mendirikan bahtera di atas bukit? Gila minimal. Hei orang sinting, siapa yang suruh kamu mendirikan bahtera di atas bukit? Harusnya mendirikan bahtera di mana? Di dekat pantai. Nuh sudah gila. Nuh sudah mereng sikit. Tetapi Nuh, sekalipun dia dihina, dianggap gelok karena kebenaran, Ayub, dia tetap dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Dihina oleh teman-temannya, dihina oleh istrinya, dia tetap di dalam kebenaran. Amin. Jadi orang
orang yang hidup dalam kebenaran punya risiko. Tapi ingat, sekalipun teman-teman, orang sekitar mau meninggalkanmu karena kamu hidup dalam kebenaran, jangan takut, karena Tuhan Yesus pembela. Katakan amin. Tapi jangan kamu bangga kalau kamu tidak hidup dalam kebenaran dan kamu mempunyai banyak teman dan orang senang kepadamu karena kamu melakukan kesalahan. Banyak teman nih. Jadi jangan heran saudara, orang yang hidup di luar kebenaran itu juga punya banyak orang yang suka. Bahkan lebih banyak orang yang suka kepada orang yang melakukan kesalahan. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita mau tetap konsisten di dalam kebenaran, atau kita berkata, aduh, ini semua teman-teman kita sudah nggak mau lagi ikut aturan, tidak hidup dalam kebenaran. Kita sendiri, kita doang ya, gak usah lah, kita ikut mereka saja supaya kita aman. Firman Tuhan katakan, jika ya katakan, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari simbolis. Kalau bahasanya siapa? Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari lebih. Haleluya. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran harus berani berkata ya untuk kebenaran. Katakan amin. Harus berani berkata tidak untuk di luar kebenaran. Tegas. Sekalipun orang akan membenci dan bahkan bisa menganiaya. Lu sok-sokan lu. Bisa jadi saudara. Karena kita hidup dalam kebenaran. Sok suci lu. Penjilat lu. Lu penjilat lu. Padahal kamu hidup dalam kebenaran. Penjilat lu. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran ada pembela. Siapa pembelanya? Tuhan Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 8, Akulah jalan dan kebenaran. Jadi orang-orang yang dianiaya karena kebenaran, itu artinya Kristus hidup di dalam diri mereka. Katakan amin. Amin. Bilang saja, biar Kristus hidup dalam dirimu. Colek samping kanan. Biarkan Kristus hidup di dalam diri. Kristus itu adalah kebenaran. Firman Tuhan juga adalah kebenaran. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, itu artinya apa? Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan hidup di dalam diri kita. Maka disitulah simbolis Behu tadi tidak suka. Dia lihat kita, sama seperti aku, kata Yesus, dianiaya, demikian juga engkau akan dianiaya. Kristus yang adalah kebenaran dianiaya sampai mati di atas kayu salib. Kita adalah anak-anak kebenaran. Amin. Haleluya. Kita anak Tuhan, kita anak kebenaran, bukan anak hantu. Kita anak Tuhan, bukan anak hantu. Anak Tuhan hidup dalam Kristus. Anak Tuhan hidup dalam firman Tuhan. Makanya simbolis Behu mengintai. Kerjaan si Behu begitu. Ya, dia siap-siap menerkam kita. Karena kita hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang yang hidup di dalam kebenaran, maka yang namanya kebenaran, Kristus akan memunculkanmu
sebagai anak-anak kebenaran. Dia yang akan membelamu sekalipun dunia berusaha untuk menjatuhkanmu. Ada lagunya dulu. 1000 rebah. Gimana lagunya? 1000 rebah di sisiku. Terus? Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan kemuliaan bagi kalian. Kemuliaan bagi Tuhan dan bagi anak-anak Tuhan. Tuhan yang akan bela, saudara. Amin. Suatu kali, ya, saya sedang bergumul dalam kebenaran. Saya sedang bergumul, saudara. Waktu semester 4, ya, kalau nggak salah antara semester 4 mungkin semester 5 gitulah. Saya masih bergumul sekali, saudara. Dan saya akui bahwa saya masih banyak kesalahan. Semester 4, semester 5, waktu S1. Saya sangat rindu berubah. Saya punya kesalahan yang bagi saya cukup besar, ya, besar. Tapi hati nurani saya saat Tuhan, saya rindu berubah. Karena memang gak gampang, saudara, untuk beranjak dari kehidupan yang lama masuk dalam kehidupan yang baru dan mempraktekkan hidup yang baru itu. Gak gampang. Saya alami itu. Jadi saya banyak pergumulan sekali, saudara. Dan akhirnya saya berselisih, bersengketa dengan dosen dan bahkan dia juga pendeta. Berselisih cukup besar, saya akan ceritakan masalah itu. Nah, saya pelayanan, tinggal di pastori. Di pastori, di gereja. Setelah peristiwa itu, saya hanya bisa menangis dan menyesali segala perbuatan saya. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, tolong saya. Saya akui bahwa itu saya salah. Saya sedang bergumul hidup dalam kebenaran dan bergumul untuk hidup di dalamnya. Tetapi ternyata, saudara, justru ada teman dekat kita yang ingin kita jatuh. Saya sudah bilang sama teman saya ceritain heart to heart, ya, kayak curhat lah. Ray, teman, saya kan mengalami masalah ini dan dia tahu. Oh, tolonglah, kalau boleh janganlah beritahu kepada gembala kita, pendeta kita, karena kalau ditahu nanti pasti malu. Saya sudah dijatuhkan disiplin, gitu kan, dari kampus STT. Ya, maksud saya cukuplah itu hanya diketahui kampus lah STT, nggak perlulah sampai di gereja tempat kita pelayanan. Saya udah curhat begitu supaya jangan ya heboh lah. Ya, teman saya bilang ya. Tak taunya, saudara, ketika suatu kali satu mobil dengan pendeta, ya, bersama teman saya, kami mau komsel, ya, ibadah komsel malam. Ternyata pendeta tersebut langsung tembak saya tentang masalah yang saya ada. Wah, saya sangat sedih sekali. Padahal saya sudah bilang teman saya agar apa? Udahlah, nggak perlu diceritakan. Cukuplah saya bergumul dengan Tuhan.
Tapi mungkin dia cerita, mungkin polos, saya nggak tahu apa tujuannya gitu ya. Dan saya waktu itu pasrah. Seandainya kalau saya dikeluarkan dari tempat pelayanan, karena kami tinggal di Pastori ya, kalaupun saya dikeluarkan pada waktu itu, ya artinya ya saya berarti nggak lagi pelayanan di situ, nggak lagi tinggal di situ. Artinya gini saudara, sudah jatuh ditimpa tangga, kan gitu ya. Sudah jatuh ditimpa tangganya lagi. Saya sudah takut saudara. Kalaupun nanti keluar dari pelayanan ini ya sudah pasrah. Karena teman saya menceritakan masalah itu masuk dalam area gereja ya. Akhirnya saya ya sudahlah, saya pun gak mau marah karena memang itu kesalahan saya sama teman saya. Nanti kalau saya marah juga menimbulkan masalah yang baru. Akhirnya saya pasrah, saya hanya berdoa dan puji Tuhan. Pendeta itu bilang apa? Sekalipun kamu di kampus melanggar peraturan, tolong di gereja hiduplah dalam disiplin. Tahu artinya apa? Saya masih diberikan kesempatan. Aduh, ternyata saya masih diberikan kesempatan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita yang sedang berjuang dalam kebenaran, kita yang sedang berjuang untuk hidup dalam kebenaran, tantangannya bukan hanya dari iblis, dari orang yang di luar Kristus, bahkan bisa saja tantangannya sesama kita. Tapi ingat, jangan pernah mengambil tindakan yang bodoh. Amin. Kalau sekali kita mengambil tindakan yang bodoh lagi, kita lebih fatal lagi. Orang yang melakukan kesalahan atau sedang bergumul dalam kebenaran, jangan pernah sekali-sekali membela diri. Tapi katakan dalam hati, Tuhan, ampuni aku salah. Kalaupun orang-orang di sekitar sudah mengatakan demikian, biarlah itu menjadi proses bagimu. Amin. Orang yang hidup dalam kebenaran, saudara. Nuh, Ayub, Yesaya, Yeremia. Dalam perjanjian baru ada siapa? Stefanus. Ketika dia hidup dalam kebenaran Kristus, sampai mati dilempar di raja itu. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam Kristus punya resiko yang sama. Kita dibenci oleh semua orang. Percayalah, Tuhan yang akan bela. Amin. Yang kedua, menyatakan kebenaran. Tadi yang pertama hidup dalam kebenaran. Yang kedua adalah menyatakan kebenaran, menyatakan yang benar. Kristus adalah kebenaran itu. Injil firman Tuhan adalah kebenaran itu. Ketika kita menyampaikan Kristus kepada orang lain, ketika kita menyampaikan hidup yang benar, firman Tuhan atau Injil itu merupakan kebenaran, maka orang bisa saja menolak kebenaran itu, menolak Kristus, menolak firman Tuhan, menolak Injil itu, dan kita akhirnya dapatkan feedback yang buruk. Makanya jangan heran, banyak orang yang menyatakan Kristus adalah Tuhan, justru dianiaya, dilempar, dan bahkan mati. Itu juga dialami oleh para rasul, murid Kristus. Kalau saudara baca buku, ya itu buku tentang penganiayaan, mulai dari murid-murid Kristus sampai jemaat mula-mula dan rasul, wah itu mengerikan sekali, saudara. Martir, waduh, para martir itu dianiaya mengerikan sampai mati. Polikarpus dibakar hidup-hidup. Dan ada beberapa literatur berkata bahwa Paulus itu atau Petrus ya disalibkan terbalik. Mengerikan, saudara.
aniaya-aniaya dialami oleh murid Kristus. Dan saya juga sudah pernah katakan bahwa pada zaman Kaisar Romawi yang sangat kejam, ada Vespasianus, ada Diocletianus, ya, Domitianus, itu kejam-kejam sekali. Murid-murid Kristus itu dimasukkan dalam gelanggang, dalam lapangan begitu, ditutup, ya, kemudian dibuka pintu, maka keluarlah si singa dan harimau memakan hidup-hidup. Mengerikan. Jadi mengerikan sekali aniaya yang dialami oleh jemaat bulan-bulan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, menyatakan kebenaran artinya apa? Karena kita hidup dalam kebenaran tadi, maka hidup kita, hati kita yang hidup dalam kebenaran itu, maka akan otomatis kita akan menyatakan kebenaran. Jangan ada berkata, saya hidup dalam kebenaran, tapi saya malas menyatakan kebenaran. Nah, aneh juga kan? Mana ada orang yang hidup dalam kebenaran, tetapi nggak mau menyatakan kebenaran. Abstain. Tidak ada abstain dalam kebenaran. Tidak ada abu-abu dalam kebenaran. Tidak ada area abu-abu, saudara, dalam kebenaran. Seperti yang saya sudah katakan tadi, ya atau tidak. Kebenaran itu absolut. Kebenaran itu tajam, terang benderang. Jadi kebenaran itulah yang dapat memerdekakan kita. Karena kebenaran itu absolut, maka dia tidak akan pernah kenal kompromi. Amin. Colek samping, jangan kompromi. Kalau ada orang yang berbuat salah, tegur. Itulah engkau bisa menjadi pembawa kebenaran. Amin. Pembawa patulus, gitu. Kebenaran itu apa? Benar. Pintar dikit-dikit. Jadi kalau patulus harus hidup dalam patulus, kebenaran. Aletheia, truth, habonaro, bahasa Batak. Kalau ada orang yang sudah mulai menyimpang, apakah ke kanan atau ke kiri, apakah menyimpangnya mereng sikit, nyatakan kebenaran. Kalau kau berdiam diri dan kau kata biarin aja, coba lihat teman kita itu, kenapa? Itu apa yang dilakukan itu. Dan kalian berkata, gak usah berisik, kalian biarkan aja. Gue gak tahu dia ganggunya, biarin aja, lo urusan dia. Terus apa yang kita lakukan? Diamkan saja. Mampus dia di situ. Kalau mampus dia di situ, bukan urusan kita. Nanti kita tegur, kita yang dihantamnya. Itu resiko menyatakan kebenaran. Kalau kau menyatakan kebenaran, kau yang dihantamnya. Maka banyak orang akhirnya apa? Udah diam-diam aja kalian lah. Tapi udah berulang-ulang loh. Terus begitu dia. Diam-diam aja kalian, kenapa banyak? Cuek aja kalian. Nanti kita nasihatin dia, dia yang lebih galak, dia yang ngamuk. Ngapain? Akhirnya banyak orang cuek akan kebenaran dan tidak mau menyatakan kebenaran. Kenapa? Karena ada risikonya. Kita nyatakan kebenaran kita yang dicabiknya. Itulah risiko menyatakan kebenaran. Cari aman aja lah Pak. Gak usah kau cari aman, dekatnya aman. Udahlah, yang penting hidupku aman, biarkan dia begitu. Kamu belum menjadi pembawa kebenaran. Bukan cari muka. Jangan takut dibilang cari muka, sok suci, tapi kamu sebenarnya negur dia baik-baik. Tapi ingat, metode dalam menyatakan kebenaran itu ada. Firman Tuhan katakan apa? Panggil 4 mata. Kamu kemarin, kulihat kau ya. Oke, kau ya, kulihat kau kemarin tuh.
Bilang kau ya. Bilang kau, jangan. Kita nggak teman baik kita. Udahlah. Ya udah, lain kali hati-hati. Bukan hati-hati. Nasihat yang benar bukan hati-hati. So. Udah, nasi goreng kasih mama saya. Suap. Kamu kalau mau disuap, berarti kamu belum bisa makan sendiri. Karena kamu disuap. Harusnya beli sendiri, makan sendiri. Panggil dia 4 mata. Bukan apa-apa ya. Kemarin saya lihat kamu begini-begini. Udahlah, jangan lagi ulangin lah. Iya, betul lu. Iya. Oke. Lakukan lagi. Hai friend, kau ulangi lagi ya. Bukan urusanmu kok. Bukan kamu yang bertugas. Ngapain kamu urusan hidupku? Iya. Tapi masalahnya ini, kamu udah melanggar ini loh. Kami gak nyaman loh kalau kamu melakukan pelanggaran ini. Kalau kamu tidak hidup dalam kebenaran dan kami lihat, kami juga gak mau loh. Kami berdosa. Baca Yakobus 4. Silakan. Yakobus pasal yang keempat, ayat 17. Baca semua ya. Yakobus 4 ayat 17. 2, 3, ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, berdosa. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, berdosa. Kamu tahu kebenaran yang dilakukan oleh temanmu, sesamamu, salah. Kamu harus berkata, jangan ulangi lagi. Itu salah, nggak boleh. Bukan urusan. Dia ulangi lagi, lapor, tindak dengan tegas. Itu artinya kita mencintai kebenaran dan mencintai dia. Kalau kamu mengasihi dia, kamu harus tegur keras dia. Bahkan dia pun harus dihukum karena itu. Kamu mengasihi dia. Firman Tuhan berkata apa? Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Aku mengasihimu loh. Oh, kamu lakukan lagi. Aku mengasihimu, tapi kau gak pernah tegur keras. Kamu tidak mengasihi dia. Ada banyak orang yang tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang tahu kamu salah, tetapi dia tidak tegur kamu, dia tidak mengasihimu. Standarnya firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Tapi kalau ada orang yang tahu kamu salah dan orang tersebut tegur kamu, dia mengasihimu. Itu yang benar dalam firman Tuhan. Jangan dibolak-balik. Dia kamunya aja lo, aku berbuat salah lo. Iya, berapa kali? Ya sering pun aku lihatnya begitu. Dibiarkannya, dia sangat mengasihiku. Haleluya. Bahkan pendeta pun, kalau dibiarkannya kesalahanmu, itu bukan kasih. Justru, apalagi kita pendeta, hamba Tuhan, kita tahu orang salah, tegur. Karena kita mengasihi dia. Amin. Kamu tidak mau dia begitu terus. Kamu mau dia berubah menjadi orang hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan bodoh, jangan takut. Kita semua sedang bergumul dalam kebenaran. Kita sedang bergumul untuk menyatakan kebenaran. Jangan takut. Tuhan akan membela kita. Siapapun kita tidak terluput dari kesalahan. Iya, saya pun tadi sudah saya saksikan. Saya pun tidak terluput dari kesalahan. Tetapi kita yang bergumul dalam kebenaran, kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran.
Ketika kita salah, siaplah untuk ditegur, dibimbing, diarahkan, didisiplinkan untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Kita yang melihat ada orang yang salah, sudah miring-miring, miring sikit hidupnya. Mercy aja udah miring sikit. Tahu saudara, kalau kereta itu bisa nggak rel bisa mercy nggak? Nggak bisa. Dia harus selaras kan, 2 jalur itu kan. Cuma ada yang pengkol, dikit aja, jatuh tuh kereta. Jadi saudara, kalau ada saudara kamu lihat udah mulai miring-miring, tegur dia, saudara, jangan begitu. Dan berikan dia semangat, dorongkan, bangkitkan semangatnya, motivasi dia bahwa Tuhan Yesus akan menolongnya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Untuk menyatakan kebenaran memang punya risiko, dan Tuhan Yesus pun telah mengajarkan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka ampunnya kerajaan surga. Berkati kami semua